Mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan sorga yang mulia, Bapa yang begitu mengasihi kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman Allah. Kiranya Roh Kudus menguasai hati dan pikiran kami, memberikan kami ketenangan dan konsentrasi yang baik. Kiranya Roh Kudus menolong kami mengerti setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengar. Berkati telinga kami, berkati pikiran dan hati kami, dapat memahami maksud Tuhan secara sederhana. Dan kami rindu Tuhan tolong kami, oleh kekuatan Roh Kudus kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Tuhan tolong kami, dan kiranya waktu ini menjadi waktu di mana kami terus belajar tentang Engkau dan belajar tentang siapa dan apa yang kami harus lakukan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita diberikan satu tema dari sinode kita, mengangkat satu tema, diciptakan untuk sebuah misi. Oke, sekali lagi ya. Tema kita hari ini diciptakan untuk sebuah misi. Mari kita langsung buka Alkitab kita. Satu ayat yang menjadi dasar untuk kita renungkan bagian ini di dalam Yohanes pasalnya yang ke-17. Injil Yohanes pasal 17. Ayatnya yang ke-18. Mari bersama-sama kita akan membaca satu ayat ini. 2, 3. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Satu kali lagi, 2, 3. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita mempelajari tentang konteks ayat ini, atau kita pelajari kenapa Tuhan Yesus berbicara bahwa Engkau telah mengutus aku dan aku mengutus mereka ke dalam dunia. Ternyata ungkapan atau doa ini diucapkan oleh Tuhan Yesus sebelum masa-masa dia akan menghadapi penderitaan. Coba saudara lihat ayat 18, pasal 18. Apa temanya? Yesus ditangkap. Berarti masa-masa ini adalah masa-masa akhir di mana Tuhan Yesus sebelum dia menghadapi penderitaan, menghadapi penganiayaan, mengalami salib, saudara. Artinya biasanya sesuatu yang diungkapkan di akhir-akhir masa hidup seseorang itu berarti sangat penting. Saudara, kalau ada orang tua kita, saudara kita, sahabat kita atau siapapun yang sudah merasa bahwa sepertinya hidup saya akan semakin dekat pada kematian, saudara. Dia biasanya memesankan atau mengungkapkan sebuah pesan tertentu kepada orang-orang yang dia kasihi. Dan ketika pesan itu didengar oleh seseorang atau beberapa orang, maka orang yang mendengar itu akan berusaha untuk melakukannya. Kenapa? Karena pesan terakhir, ungkapan terakhir adalah ungkapan yang sangat penting sehingga dinanti-nanti oleh orang-orang yang dikasihinya. Saudara, kalau seorang akan mengakhiri hidupnya, biasanya dia akan meminta orang untuk mari berkumpul, untuk mari datang ke rumah, anak-anaknya, saudara-saudaranya. Biasanya ada sesuatu yang diucapkan. Karena itu saudaraku, kalau kita lihat ketika Tuhan Yesus berdoa untuk murid-muridnya dan bagi orang percaya di masa yang akan mendatang, itu dia ungkapkan sebelum dia ditangkap, sebelum dia disiksa, sebelum dia masuk mengalami penderitaan yang begitu mengerikan. Artinya apa? Ini hal yang sangat-sangat penting bagi orang-orang percaya, bagi murid-murid pada saat itu. Sangat-sangat penting untuk mereka dengar, saudara. Dan itu adalah salah satunya ayatnya yang ke-18. Ini menjadi satu doa Tuhan Yesus. Berarti doa adalah satu harapan, satu kerinduan. Ketika Tuhan Yesus berdoa, maka dia mengharapkan sesuatu terjadi dalam kehidupan murid-muridnya, dalam kehidupan orang-orang yang nantinya akan percaya.
Jadi Tuhan Yesus nggak pernah berdoa dalam kesia-siaan. Tuhan Yesus nggak pernah buang-buang waktu hanya berdoa untuk hal yang tidak penting. Tidak, saudaraku. Karena itu doa Tuhan Yesus adalah doa yang sangat penting. Kita lihat bagian yang pertama di bawah tema diciptakan untuk sebuah misi. Saudaraku, dikatakan yang pertama, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Saudaraku, kalau kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan Yesus itu diutus ke dalam dunia, tidak diutus ke tempat yang lain? Bukankah ciptaannya itu begitu banyak, bukan hanya dunia? Kalau berbicara tentang dunia, ini pasti menunjuk kepada kehidupan manusia yang sudah jauh dari Allah. Terus menerus kita sampaikan berkaitan dengan ini. Dunia yang sudah rusak karena dosa. Dunia yang sudah rusak karena hidup manusia jauh dari Allah. Dunia yang sudah rusak karena manusia lebih mencintai dirinya sendiri. Dunia yang sudah rusak karena manusia hidup di dalam kejahatan. Karena itu Allah dengan begitu sedih melihat kondisi dunia ini. Karena itu dengan begitu menangis, dengan meratap, Allah melihat dunia yang Dia ciptakan rusak, saudara. Karena itulah Tuhan Yesus diutus dalam dunia. Diutus artinya dikirim. Berarti diberikan tugas. Saudaraku, negara kita itu punya utusan-utusan di setiap negara yang bekerja sama. Contoh, pasti ada utusan di Malaysia. Pasti ada kantor dan ada utusan di Singapura dan negara-negara lain. Jadi ketika ada urusan-urusan negara yang harus dikerjakan, maka itu lewat duta-duta atau utusan-utusan negara yang sudah ada di sana. Utusan itu sama dengan duta. Duta besar gitu kan. Duta besar itu artinya utusan yang besar, yang diberikan tugas, yang diberikan hak, yang bisa memutuskan, yang bisa mengambil jalan-jalan langkah-langkah kerjasama dan lain sebagainya. Jadi sama saudara, ketika Tuhan Yesus diutus ke dalam dunia, ada tugas besar yang Tuhan Yesus akan lakukan. Karena kondisi dunia yang sudah seperti itu. Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk apa saudara? Lihat Yohanes 17 ayat 8 di bawahnya. Ayat 8 dikatakan di sana, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku. Saudaraku, salah satu tugas utama Tuhan Yesus ketika Dia ada di dalam dunia adalah untuk memberitakan pengajaran firman Tuhan. Untuk mengajar orang-orang yang Dia temui. Karena itu di mana-mana Tuhan Yesus beritakan firman. Di mana-mana Tuhan Yesus beritakan kerajaan Allah. Di mana-mana Tuhan Yesus beritakan tentang Injilnya. Karena itulah satu tugas utama Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Selanjutnya saudara, kenapa Tuhan Yesus datang untuk mengajar? Karena saya bilang tadi, dunia sudah rusak karena dosa. Pemikiran dan hati manusia sudah dikuasai dosa. Karena itu harus diganti dengan kebenaran. Sama dengan hari ini saudara, kalau kita punya handphone gitu ya. Kalau kita baca di media sosial kita, di YouTube, di TikTok dan lain sebagainya. Saudara, banyak sekali berita-berita yang tidak berguna. Banyak sekali berita bohong. Banyak sekali berita-berita yang merusak kehidupan kita hari ini. Termasuk anak-anak kita. Banyak sekali judul-judul film yang aneh-aneh saudara. Yang bisa orang baca saja pikirannya sudah bisa kepada hal-hal yang negatif. Banyak saudara. Karena itu ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia, Dia mengajarkan kebenaran. Manusia sudah dikuasai oleh pemikiran akan hawa nafsu, dosa dan lain sebagainya, maka Tuhan Yesus beritakan kebenaran. Sama dengan hari ini. Ketika kita ada di dalam dunia, dunia penuh dengan ketidakbenaran, maka orang percaya diperintahkan untuk memberitakan kebenaran. Nah, karena itulah Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Bukan hanya sampai di situ. Markus pasalnya yang ke-10 ayat 45. Di sana dikatakan, karena anak manusia datang, bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Apakah hanya sampai di situ? Tidak. Dan untuk apa? Menyerahkan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi Tuhan Yesus datang mengajar akan firman Allah, kerajaan Allah, Injil pembebasan, Injil yang memulihkan hidup manusia. Dia bukan hanya mengajar, tapi ternyata Dialah
inti dari Injil itu. Kehadirannya untuk menyerahkan nyawa, untuk melayani, untuk memberi hidupnya. Karena itu di dalam Yohanes bagian yang lain dikatakan tidak ada seorang sahabat yang memberikan nyawanya lebih daripada Kristus. Karena itu saudaraku, inilah tujuan Tuhan Yesus datang ke dalam dunia. Karena itu dia katakan, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Selanjutnya apa? Dikatakan, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Sama seperti Tuhan Yesus diutus oleh Bapa di sorga. Maka pada saat itu ketika Tuhan Yesus berdoa, dia berkata bahwa aku mengutus mereka ke dalam dunia. Apakah hanya tidak dipersiapkan langsung diutus? Enggak, saudara. Murid-murid pada saat itu sudah diajar, sudah dipersiapkan, sudah dibina, sudah dimuridkan, sudah diajar firman. Maka mereka bisa pergi, saudara. Karena itulah mereka adalah orang-orang yang sudah dilayakkan oleh Kristus. Karena apa? Orang yang pergi harus seperti ayat 17. Coba kita lihat ayat 17 ya. Kita baca sama-sama ayat 17. Yohanes 17 ayat 17 di atasnya, saudara. Sudah dapat? Mari kita baca bersama-sama. 2, 3. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya apa ini, saudara? Orang-orang yang menjadi utusan adalah orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Dan bagaimana supaya dikuduskan? Ketika mereka hidup di dalam kebenaran. Karena itu murid-murid Tuhan Yesus sudah dipersiapkan oleh Tuhan Yesus. Mereka sudah belajar tentang kebenaran. Mereka sudah dibina dengan kebenaran. Mereka sudah mengerti kebenaran. Dan kebenaran yang sesungguhnya ada di depan mereka, yaitu Tuhan Yesus. Karena itu saudaraku, mereka sudah dilayakkan oleh Kristus untuk diutus melanjutkan tugas. Karena itu dikatakan sama seperti aku. Dan penghubung selanjutnya, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Saudaraku, mengapa kita diutus dalam dunia? Bukankah dunia ini penuh dengan segala sesuatu yang hancur? Bukankah lebih baik mungkin kita berpikir, saya orang percaya, dibawa keluar saja dari hidup yang hancur, supaya saya langsung hidup bersama dengan Tuhan Yesus? Tapi kenapa, saudaraku? Tuhan Yesus katakan, aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Kenapa, saudara? Saudaraku, Tuhan menempatkan kita di tengah kehidupan orang-orang yang memang bermasalah. Kita memang ditempatkan di tengah-tengah kehidupan orang-orang yang hidupnya jauh dari Tuhan. Kita memang ditempatkan di dalam lingkungan yang rusak oleh Tuhan. Kita memang ditempatkan seperti domba di tengah serigala. Saudara, kalau dunia ini sudah baik, kalau dunia ini sudah mengerti Tuhan, mengenal Tuhan semuanya, pasti Alkitab katakan, akhir zaman akan tiba. Kalau orang semua sudah mendengar Injil, maka tibalah kesudahan, saudara. Matius pasalnya yang ke-24 ayatnya yang ke-14 berkata demikian. Jadi saudara, mungkin kita merasa sering mengeluh ya, aduh kenapa saya ada di tengah-tengah orang yang hidup dalam kejahatan? Mungkin kita sering bertanya, kenapa saya dipertemukan dengan orang yang begitu jahat? Ya enggak? Pernah enggak kita berpikir? Kenapa saya harus berhadapan dengan orang-orang yang hidupnya seperti ini? Yang selalu menyakiti orang lain, yang selalu menghina orang lain, yang tidak menghargai hidup orang lain. Saudaraku, memang saya dan saudara ditempatkan di tengah kehidupan yang seperti itu. Kalau di suatu tempat tidak ada masalah, maka saya percaya anak-anak Tuhan tidak akan diutus ke sana. Tapi dunia ini semua bermasalah. Karena itulah memang Tuhan menempatkan kita di tengah kehidupan dunia yang kalau kita baca bagian ini, saudara, yang hidup di dalam pembunuhan, yang hidup di dalam peperangan, yang hidup dalam ketidakbenaran, dan lain sebagainya. Memang saya dan saudara diutus ke tempat yang demikian, saudaraku. Bukan diutus ke tempat yang kita nyaman, enak. Tidak. Kalau begitu nggak usah diutus. Karena itu Alkitab katakan, kamu diutus sebagai domba di tengah serigala. Serigala itu buas, binatang yang bisa serta-merta, sekejap saja menghantam domba, saudara. Karena itu, saudaraku,
Memang kita adalah utusan-utusan Allah. Rick Warren katakan begini, saudara. Satu masalah yang dialami orang-orang Kristen adalah mereka lupa betapa tidak berpengharapannya hidup tanpa Kristus. Saudara, kenapa kita diutus ke dalam dunia? Karena dunia tidak punya pengharapan. Dunia hanya bisa punya pengharapan kalau Kristus hadir dalam diri mereka. Orang-orang hanya bisa punya pengharapan kalau Kristus hidup di dalam hidup mereka. Kita sering lupa siapa diri kita sebelumnya. Bahwa sebelum kita kenal, percaya dan menerima Kristus, kita orang-orang yang tidak punya pengharapan. Saya nggak tahu saudara sadar atau tidak ya, bahwa sebelum kita punya Kristus di dalam hidup, kita manusia yang tidak berguna dan hidup dalam kesia-siaan. Kita manusia yang hidup tanpa makna, hanya menghabiskan waktu dalam kesia-siaan. Sadar nggak atau tidak kita ya? Saya nggak ngerti. Karena itu ketika orang bertemu dengan Kristus, dia begitu mengalami satu sukacita yang luar biasa, saudara. Ketika orang bertemu dengan Kristus, itu satu sukacita yang tidak bisa tergantikan oleh hal apapun. Karena itu Rick Warren bilang, seringkali kita lupa siapa kita. Kita manusia yang berdosa, yang diangkat dari keberdosaan. Harusnya kita manusia yang tanpa pengharapan, hidup dalam kesia-siaan. Tapi Kristus hadir dalam hidup kita, membawa satu pengharapan yang baru. Kita harus ingat betapa tidak peduli seberapapun berhasilnya kehidupan seseorang dengan segala kelimpahan kekayaan, kemakmuran dan kemegahan hidupnya. Saudara tahu, tanpa Kristus mereka tidak berdaya dan tersesat serta menuju pada perpisahan yang kekal dengan Allah. Terpisah dengan Allah di dalam dunia, tetapi ketika dia meninggal dia terpisah juga dengan Allah. Sangat menyedihkan saudara hidup tanpa Kristus. Karena itulah orang-orang percaya, saya dan saudara diutus oleh Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Paulus katakan dua ayat yang begitu penting. Dia katakan, yang pertama, Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan tugas yang ditugaskan, pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, mati pun Paulus siap, saudara. Ayat yang selanjutnya 1 Korintus 9 ayat 16 dikatakan di sana. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan. Keharusan. Artinya tidak bisa tidak. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Terkutuklah aku, dihukumlah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Saudara, kenapa Paulus bisa berbicara seperti ini? Kenapa dia bisa mengorbankan segala-galanya untuk Tuhan? Segala-galanya untuk Tuhan. Kenapa, saudara? Karena dia tahu hidupnya yang dulu berdosa. Karena dia tahu bagaimana hidup tanpa Kristus. Dan dia sudah mengalami hidup bersama dengan Kristus. Dan dia tidak memikirkan hal apapun lagi selain kerinduan supaya orang lain datang kepada Kristus. Saudaraku, karena itulah orang-orang percaya, saya dan saudara, diutus di tengah-tengah dunia yang rusak. Untuk apa? Untuk menyatakan kasih karunia Allah bagi dunia yang sudah berdosa. Saudaraku, ada satu perkataan Rick Warren yang sangat menggelitik saya sampai hari ini. Dia katakan gini, setan dengan mudah dapat mengalihkan perhatian Anda dari misi. Misi ini artinya dari pemberitaan Injil. Karena ia lebih suka Anda melakukan hal lain daripada berbagi iman Anda. Jadi ternyata saudaraku, pekerjaan setan yang paling utama di dalam dunia ini adalah membuat orang Kristen tertidur. Membuat orang Kristen tidak berbagi akan imannya.
Karena apa? Pemberitaan Injil membebaskan orang dari kehidupan yang berdosa, dari kebinasaan yang menyala-nyala, di mana setan mau semua orang ke sana. Dan itulah pekerjaan setan. Pekerjaan iblis yang paling utama di dalam dunia ini, membuat kita tertidur dan tidak berbagi iman. Karena apa, saudaraku? Ketika orang memberitakan Kristus, maka berarti dia memperluas kerajaan Allah di dalam dunia, maka orang-orang yang dikuasai iblis semakin sedikit. Karena itu setan berjuang supaya orang Kristen bungkam, supaya kita terdiam, supaya kita nggak ngomong apa-apa karena rasa sungkan. Nanti dia jauh dengan saya, nanti dia tidak mengasihi saya, nanti dia tersinggung. Itu pekerjaan iblis untuk membuat kita bungkam, saudaraku. Karena setan paling tidak mau orang bisa percaya kepada Kristus. Karena ketika dia percaya kepada Kristus, dia menjadi anggota kerajaan Allah. Bukan lagi menjadi anggota kerajaan kuasa kegelapan, kan? Jadi ternyata pemberitaan Injil memindahkan orang dari pekerjaan kuasa gelap masuk di dalam terang Kristus. Saudaraku, saya dulu pernah buat satu tim pelayanan dan saya kasih ayat dasarnya itu Yudas pasal 1, saudara. Mari kita lihat. Saya tadi lupa mencatatnya. Yudas pasal 1. Yudas pasal 1. Memang Yudas itu hanya satu pasal, saudara. Jadi jangan terkecoh. Yudas 1 ayatnya yang ke-20 sampai ayat yang ke-23. Perhatikan baik-baik ayat ini, saudara. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar iman yang paling suci, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menanti rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Ayat 22. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Ayat 23, ini penting sekali. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Jadi orang Kristen harus hidup di dalam kasih karunia Allah. Hidup berjuang dalam perjuangan hidup yang paling suci, yang paling kudus, yang paling benar, yang paling baik, saudara. Supaya apa? Kita dapat menjadi alat untuk menarik orang-orang dalam kasih karunia Allah dari kehidupan yang menuju kepada perapian. Mereka diselamatkan menuju dan menikmati kehidupan yang kekal. Saudaraku, hati-hati dengan pekerjaan kuasa kegelapan yang membuat kita tidak peduli dengan pemberitaan Injil. Hati-hati, saudaraku. Kita semua adalah utusan Allah di mana kita hadir hari ini. 2 Korintus 2 ayat 20a, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Saudaraku, kesadaran ini penting dalam hidup saya dan saudara. Kita harus sadar, saya ini ada di tengah dunia ini karena Kristus yang utus saya. Saya ada di tengah-tengah orang yang hidupnya rusak karena Kristus yang bawa saya ke sana. Saya ada di tengah-tengah orang yang hidupnya kacau karena Kristus yang bawa saya ke sana. Apakah untuk hidup dan ikut mereka? Enggak. Untuk hidup bisa menerangi mereka supaya mereka bisa diselamatkan, saudara. Ayat ini, saudara, bukan ayat, kalimat dari John Eliot ini, dari saya semenjak percaya Kristus sungguh-sungguh dari awal, saya dengar kalimat ini. Sampai hari ini, kalimat-kalimat ini mempengaruhi hidup saya. Dia katakan gini, John Eliot katakan begini, hanya satu hidup yang akan segera berlalu. Hanya yang dikerjakan bagi Kristus yang akan tinggal kekal. Ada satu kata yang hilang, ya. Yang dikerjakan bagi Kristus atau untuk Kristus yang akan tinggal kekal. Tidak ada hal yang lebih indah yang bisa kita bagikan kepada orang lain selain Kristus yang kita imani. Dan itulah yang akan tinggal kekal. Kita bisa kerjakan semua kepada orang lain. Kita bisa melakukan semua kebaikan. Tetapi bisa saja tanpa Kristus semuanya akan lenyap. Apa yang kita bagikan tentang iman kita,
hanya itu yang akan tinggal kekal. Karena apa kekal? Karena orang-orang yang mendengarnya ketika dia percaya pasti ke surga kan? Maka kekal, saudara. Ini sangat mempengaruhi hidup saya. Minggu kemarin ketika saya membaca, ketika saya merenung, saya diingatkan kembali, hidup itu singkat, saudara. Dan harus menyadarkan kita untuk terus berpacu dengan waktu. Untuk kita terus membagikan kasih Kristus kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Karena waktu itu nggak bisa kita hentikan. Dia akan terus berjalan, terus berputar. Yang hanya bisa kita lakukan, pergunakan setiap menit, setiap detik yang ada di dalam hidup kita, untuk kita benar-benar hidup menjadi alat dan saksi Kristus di tengah setiap pekerjaan kita. Tidak harus jadi penginjil yang full time. Tidak harus jadi pendeta yang full time, baru saudara bisa menjadi saksi Kristus. Dalam pekerjaan apapun, saudara adalah saksi Kristus. Karena itu, saudaraku, pergunakanlah hidup kita yang singkat, yang akan segera berlalu. John Eliot yang dikatakan dalam bagian ini, hanya satu hidup yang akan segera berlalu. Dan hanya yang kita kerjakan bagi Kristus yang akan tinggal tetap. Tidak ada hal yang lain. Mari kita bersama, kiranya kerinduan untuk memberitakan Kristus menjadi kerinduan utama kami ya Tuhan. Dalam segala keterbatasan dan kelemahan kami. Terima kasih Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk kebenaran firman yang bisa kami renungkan dan dengar. Tanamkan dan meteraikan semuanya ini dalam hati kami. Dan tolong kami menjadi pelaku firman Tuhan yang setia di hadapan Tuhan. Terpuji namamu ya Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.